Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi jawatin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Panci sampun nejahaken jam gansal sak proskalan. Wonten dalam riyen jam setengah gansal. Niki jamnya napa niku jadwale Mas Hasan piyambakipun tindak wonten Klaten dadi wijulan Samaan Klaten. Kula mbiyen kudune dinten Jumat. Iki boten kados menapa. Nek ngeten iki wontenipun tausiah niku nek sing isi tausiah durung kana luwih pinter tinimbang sing ning karono mereka kejutan semoga kita lantai sayangan sajenipun semoga kita menjalankan puji syukur wonten Allah Ta'ala bil qaul alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat dari Allah Ta'ala yang tidak terkira, tidak bisa tidak bisa kita hitung-hitung dan tidak bisa kita hargai, yaitu kesehatan, keselamatan, apalagi iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul untuk tausiah menjelang buka bersama dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Salawat bersalam sumber Allah Ta'ala sebagai curahan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita diakui umatnya senantiasa mendapat syafaatnya yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Para jamaah rahimahullah, mungkin pada malam hari ini agak berkurang karena tadi saudara dari beliau Bapak Mujiono telah dipamit utama dan pemakaman kalau tidak salah jam 4:30 ini. Innalillahi. Jadi mungkin masih pada dari kaki ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satemene Gusti Allah paring sholawat pada Nabi uga malaikat para manungsa kang padha iman nek sare berjalan padha ngaturna sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sholawat jenengan kawula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la Salatan daimatan fi dawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi la salatan daimatan fi dawami mulkilahi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para kehormatan, pada malam hari ini
kita menelusuri bagaimana caranya dakwah Islam masuk ke Indonesia, yaitu mulai para wali yang akan kita ambil pada mulai cara untuk berdakwah dari Sunan Kalijogo. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran. Lantar dawuhipun Gusti Allah, ikan satu kita maknai ikan sangat-sangat dipun anjuraken Gusti Allah, boten saged kita sirah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong yang padha iman, takwa ning ngersanggung Gusti Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sira kabeh aja mati. Aja mati kejaba bener-bener dadi wong Islam. Maka dari itu, kalau bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati malaikat dalam keadaan beragama Islam. Dan Gusti Allah yang begitu sangat dalam, sangat dianjurkan. Marilah kita meladani, kita jalankan. Ada beberapa perintah Allah untuk bertakwa, berapa surat ada ada takwa kepada Allah. Apakah takwa itu? Takwa adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala nek cara dene wong Jawa pasrah doa. Wis dikapak-kapake manut pasrah, ngendikani dawuh ninggal segala larangan. Iku jelas. Jangan sekali-kali kamu mati malaikat dalam keadaan beragama Islam. Jadi beja-bejane wong mati niku nek wis dadi wong Islam, wis takwa. Nek tadi kebaca dalam keadaan sudah mati dalam bentuk kafir, maka tidak ada ampunan rahmat dari Allah Ta'ala. Sampai kita telatih menikah ikan tiang kepala bertipun Islam ini kados pundi. Itu kedatangan Rasul pada tahu apa syarat dan Islam? Ada 5. Yang pertama adalah kalimat syahadat. Kalimat itu nek basa Indonesia 2 kalimat syahadat. Nek basa Barat syahadat tain itu loro dadi syahadat karena syahadat mereka ikan sepisah. Dan terus mereka kita sampun melalui syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sipun yang artinya saya percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah, dan tidak utusan sebagai imam kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu utusan, nek nabi itu nabi itu pimpinan, bukan pimpinan kecuali nama Gusti Allah.
Nah biasanya ini ku sokan untuk menurut saya sahadat itu ini digo syarat saya saat teman itu sumpah kita dengan satu Gusti Allah janji kita pada kita kanthi salebete mana tidak ada Tuhan melainkan Allah melainkan sesembahan kecuali jadi itu semua perlindungan permasalahan dan lain sebagainya sebagai jalannya hidup kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada masalah dengan sampai kepada Allah Ta'ala. Sebagai panutan kita yaitu urusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita bisa tahu bagaimana? Maka kalau kita sholawat, kita syahadat, yang pertama maksud saya adalah datanglah orang yang pintar dalam bahasa Arab yaitu kiai. Akan diajar di talqin naik bahasa Arab. Talqin itu diajari, dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah janji kita. Senang kata kalau kita sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita sudah masuk Islam nanging dereng dereng sepenuhnya. Maka Sunan Kalijaga dengan ini surat ini sing sampun wanter. Wanter itu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala menanggapi ini. Maka Sunan Kalijaga itu dalam bentuk wayangan adalah yang dinamakan punta tiwul ya. Punta itu tiwul itu Allah. Jadi sadar hanya karena Allah, karena tidak yang lainnya. Ini biasanya itu waktu di syarat dulu ada naat nikah ada berbagai konten naat nikah di syahadat untuk Islam. Nah, sing Islam. Maka dari itu hanya karena Allah, tidak semata-mata karena yang lainnya. Dengan hati suci, maka dikatakan Sunan Kalijaga dan Ponto Dewa Ketiwi Putri suci. Bagaimana kalau tidak bisa ya kita belajar, kita datang ke untuk dituntun. Maka ada istilah samyaji. Itu udah bahasa kawi. Samyaji itu dipakai dalam wayang Ponto Dewa nama lain. Samyaji samyo ngaji, goleko ilmu sing utama, ilmu agama. Kajar saya sudah beliau datang ikan sampun sakit ya ilmu agama. Wonten saged disahadat Mas Duri enten. Nek sahadat bayare larang ora bayar ya Mas. Golek biaya ora sampeyan. Ya wonten iki. Wonten ikan sepuh, ikan boten, ikan sampun pono ing perkawis menika sahadat asyhadu an la ilaha golek ilmu ning agama. Sampai ngaji golek ilmu. Nek jenenge golek ilmu iku nek golek ilmu iku nek basa Jawa golek ilmu, nek bahasa Arab tolabul ilmi. Kita jelas ya. Tolabul ilmi. Golek ilmu itu dimulai sekolah lahir tekan wajibnya sekolah lahir nganti sakaratul maut. Tekaning pati. Niku boten mawas sepuh, boten watas nen, boten mawas lanang, wadon, lan sapanunggalipun tolabul ilmi. Datanglah orang yang ahlinya, mencari ilmu agama datangnya oleh kiai. Ilmu politik ya di universitas dan sebagainya, ilmu ilman sholihah, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu Sunan Kalijaga juga di cara mengumpulkan orang lain. Mengingat dan yang penting, maka bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang itu bisa berkumpul, setelah itu kita bisa untuk disahadat biar dia masuk Islam
berselamat di dunia sampai di akhirat. Contohnya Sunan Kalijaga merupakan wong nganggo kelonengan kesenian sampai di dalam sisi tausiah syahadat, itulah yang dari Sunan Kalijaga. Kalau kita sudah syahadat, bertakwa kepada Allah yang kami sampaikan tersebut dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, maka kita tentunya hati kita suci, perbuatan kita baik, perbuatan baik, ilman solehan, ilmu yang baik, budi pekerti yang baik, ilman nafi'ah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi agama, negara, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan dengan Dharma Kesuma dalam ayat 4 Dharma Kesuma namanya dari Dharma itu berarti Kesuma berperilaku yang baik, bermanfaat di dunia dengan sampai di akhirat. Contohnya yang berguna bagi orang lain itu kita di jalan ada batu, kita pinggirkan yang bermanfaat, itu adalah amal jariah, amal perbuatan jariah, mengalir pahalanya selama orang yang lewat itu lewat dengan selamat, maka kita akan mendapatkan pahala. Sedekah, infak, untuk pembangunan masjid, selama masjid itu dipergunakan, maka kita terus mendapatkan amal jariahnya, pahala yang mengalir sampai kita mati pun kita dapat pahalanya sampai di akhirat. Enak betul. Nah, Islam itu benar, orang iso digampang, orang iso digampang. Itulah kebijaksanaan para wali kita untuk perkembangan agama di Indonesia ini. Kita mencari ilmu diwajibkan dari lahir sampai nyawa kita ditenggorokan, sampai kita mau akan diwajibkan mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu kita mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya. Itu tidak pandang sebagainya umur dan lain sebagainya. Nek Jawa yang ngarani, nek Jogone mosok kebu lusu budel. Gak tahu ya Pak, mahasiswa ini ya, bahasa Jawa. Itu artinya masa orang tua kok minta diajari sama anak-anak. Itu kan kalau bahasa Jawa dulu, bahasa ibu. Tapi kalau kita bermasalah ini itu enggak masalah, ya. Enggak masalah, karena yang muda lebih pintar daripada yang tua itu banyak. Misalkan kalau kita itu belajar agama tajwid misalkan, itu di sini kan ada berapa bacaan itu dari balikan ini. Walaupun kita sudah ya kita belajar pada muda itu hal yang wajar, karena kita ilmu yang kita sampaikan, yang kita pelajari itu dari lahir sampai tua. Tua pun perlu belajar. Contohnya, kalau kita sholat tanpa belajar, tanpa ilmu, itu yang kurang sempurna dalam bacaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal ada syarat barang siapa yang berjalan dari rumah menuju masjid tak masjid yang utama untuk mencari ilmu, ibadah dan lain sebagainya, maka selangkah dari kaki kanan akan diangkat 10 kebagusan, dan kalau melangkah dari kaki kiri akan dikurangi dosanya. Lama-lama akan habis. Yang kedua adalah sholat. Sholat adalah, sholat itu artinya doa. Sholat adalah merupakan komunikasi
komunikasi antara umat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, maka diwajibkan kita untuk yaitu rukun Islam yang kedua. Kalau kita sholat, Allah juga bersabda, wasta'inu bisabri wa sholata innaha lahabiratun illa alal khasirin. Jadi no sabar lan sholat minangka pitulungmu sak temene kang kaya luwih abot kejaba wong-wong sing wis khusyuk. Sing khusyuk itu apa? Wong wis mantep iman Islami. Sabar lan sholat. Kenapa kok tidak malah jadi full sholat tidak sabar? Karena didahulukan sabarnya daripada sholatnya. Sholat adalah perlu kesabaran. Kalau tidak matang, sholat wegah itu tenang. Esok pena-pena itu tangi, bangun tidur, wudhu ke masjid. Dengan penuh kesabaran kita bangun, lalu wudhu ke masjid yang penuh kesabaran. Apa-apa yang kita tinggalkan, tidur yang masih enak kita tinggalkan, apalagi makanannya ini ditinggalkan untuk melakukan perintah Allah, yaitu sholat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu itu sebagai pertolongan kami, karena sholat itu merupakan komunikasi kita kepada Allah Ta'ala yang dimulai dengan hablum minallah, diakhiri dengan hablum minanas. Hablum minallah apa? Kita mulai sholat itu dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Menyebut asma Allah adalah hablum minallah. Setelah itu kita memuja kepada Allah. Ada kata-kata juga pasrah dari Allah. Mas, mohon maaf ya, sebaiknya minumnya yang teh di luar, nanti yang di aqua. Terus terang nanti kalau netes di karpet sulit untuk membersihkan. Maaf, Yona betul. Tidak menyinggung, tapi memang rencana yang kami ada seperti itu. Juga kami lanjutkan hubungan kita bro. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pun pasrah kepada Gusti Allah, pasrah kepada Gusti Allah. Saat teman sebetulnya hidup, mati, sholat, sujud kami hanya karena Allah SWT. Jatuhnya di takwa lagi kita pakai karena kita sudah pasrah bertakwa kepada Allah, maka pasrah hidup mati karena Allah Ta'ala untuk menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Kalau sunnah kerja diibaratkan adalah kalau sholat itu werku dulu, gagah, gede dulu, mantep, jadi nek sholat itu ya sing mantep gitu ya. Oleh ngadeg jejak orang perlu dulu bersih ya. Mantep dengan Gusti Allah, menghadap pandangan agak dulu sedikit kalau sholat, pas pada sujud.
Demikian yang akan kami sampaikan, bukan kurang intinya. Kami mohon maaf kalau ada kebenaran itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan memang kurang dari pengalaman kami. Monggo kita untuk semua hadirin. Bismillahirrahmanirrahim.